buat beberapa minggu ke depan ya, buat beberapa bulan ke depan, kamu bisa panggil aku Kak Alifa atau ya Kak Alifa aja. Nah, di sini sekarang kita mau belajar tentang fungsi dan relasi. Sebelumnya kamu udah paham belum nih perbedaan fungsi sama relasi? Sedikit paham. Soalnya punya belajar relasi saja, fungsi belum. Oh, oke. Nah, jadi relasi itu kan hubungan ya. Jadi kayak di sini kita ada yang hijau, ini namanya domain, yang hijau. Itu daerah asal nih, misalkan ini rumah kita anggapnya yang hijau itu rumah kita. Sedangkan daerah kawan itu yang oranye, itu kita anggap teman kita, rumah teman kita. Jadi relasi itu kan hubungan antara domain sama kodomain, hubungan antara yang di hijau sama yang di orange ini. Jadi kan ada garis yang menghubungkan, itu namanya relasi. Nah, apa sih bedanya relasi sama fungsi? Kalau misalkan relasi itu, dia tuh bisa, satu garis ini bisa ke dua tempat. Kita lihat gambar yang pertama nih ya. Misalkan yang A1 ini ke B1, A2 ke B3, A3 ke B1 sama B4. Nah, yang A3 ini kan dia ke dua garis ya, kedua titik. Nah, itu namanya relasi, tapi bukan fungsi. Nah, kita gambar yang kedua ini, lihat di sebelah yang hijau ini A3-nya dia nggak ada garisnya kan, dia nggak punya pasangan nih yang A3. Nah, itu tetap relasi karena ada dua garis yang masih terhubung. Sedangkan ada satu yang nggak ada pasangannya, itu bukan fungsi juga. Nah, yang di ketiga, ini kita lihat A1, B1, A2, B3, A3, B4. Ini relasi dan fungsi. Kenapa? Karena ciri-ciri fungsi yang membedakan sama relasi, itu dia tuh Dia satu garis. setiap titik yang ada di A ini cuma punya satu pasangan. Dan semuanya itu harus punya pasangan. Jadi kan kalau yang pertama ini ada yang dua, yang kedua ini ada yang nggak dapat pasangan. Sedangkan yang fungsi itu harus dapat pasangan dan harus satu. Itu bedanya ya. Nah, selanjutnya, ini kamu udah belajar belum nih cara-cara buat menggambarkan relasi? Kayak ada diagram panah, udah? Udah. Udah. Relasi sudah fungsi minggu depan. Hari Rabu aku Oh. belajar matematikanya. Yang di Tata muka. relasi ada yang masih bingung nggak? Enggak. Diagram Kartesius sudah jelas juga ya? Sudah. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, halo Raihan. Ini kita langsung belajar ke fungsi ya, Raihan. Oke, Nah, Kak. nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain atau kurang jelas, boleh langsung tanya aja ya. Ya, Kak. Sekarang fungsi. Fungsi itu kayak yang tadi aku udah jelasin, syaratnya cuma ada dua. Setiap anggota harus punya pasangan. Dan setiap anggotanya itu cuma boleh satu pasangan doang punyanya. Nggak boleh dua atau tiga atau selebihnya. Itu nggak boleh. Nah, sama kayak relasi, fungsi juga punya tiga cara nih buat digambarkan. Ada melalui diagram panah. Ini kan kayak yang digambar. Ini diagram panah sama aja. Pokoknya setiap satu anggota dari yang domain, dari yang hijau, itu harus punya satu pasangan dari yang kodomainnya, dari yang oranye. Ini diagram panah, fungsi. Kalau diagram Kartesius, itu kita menghubungkan dengan garis putus-putus. Misalkan ada anggota A ini ada 1, 2, 3, kita gambarkan di garis horizontalnya, di garis yang mendatar. 1, 2, 3. Dan anggota yang B kita taruh di garis vertikalnya. 1, negatif 2, negatif 5. Lalu kita hubungkan nih, 1 sama 1, 2 sama negatif 2, 3 sama negatif 5. Nah, bedanya diagram Kartesius fungsi sama relasi itu gini. Di relasi itu bisa kita lihat, dia ada yang satu garis nih. Ada yang satu garis vertikal, satu garis horizontal, ya kan? Sedangkan di fungsi itu nggak bakal ada. Karena dia cuma boleh satu pasangan aja, jadi dia bakalan nggak ada tuh. Dia ke atas nggak ada temennya, ke samping juga nggak ada temennya. Ini diagram Kartesius untuk fungsi. Nah, yang cara ketiga itu juga pakai himpunan pasangan berurutan, sama kayak relasi. Nah, cara untuk menulis himpunan pasangan berurutan ini
karena namanya juga berurutan, jadi harus urut dari angka yang paling kecil. Kalau misalkan di sini ada 1, 2, 3, kita harus tulis angka 1 dulu. 1 sama pasangannya, 2 sama pasangannya, 3 sama pasangannya. Sama juga kalau misalkan ada anggota yang huruf abjad, misalkan A, B, C. Kita juga harus tulisnya dari A, B, lalu C. Pokoknya karena ini pasangan berurutan harus berurut ya, abjad maupun angkanya. Dari sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Ada Bang Oke. Kevin sini. Sekarang kita lanjut ke banyaknya pemetaan. Maksudnya banyaknya pemetaan itu apa sih? Jadi banyaknya pemetaan itu hasil dari banyaknya garis yang ada di fungsi itu. Jadi ada berapa garis nih? Jadi banyaknya pemetaan itu bisa kita hitung. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, cara menghitung banyaknya pemetaan atau banyaknya garis dari himpunan A ke himpunan B, itu kita pakai rumus NB. NB itu sama aja jumlah anggota himpunan B. Dipangkatkan NA atau jumlah anggota himpunan A. Misalkan nih, biar kita lebih jelas, kita langsung lihat ke contoh soalnya. Di sini ada himpunan A, anggotanya ada A, B, C. Di sini anggota A itu ada 3 kan ya? Nah, sedangkan di himpunan B, anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4. Nah, sekarang kita menghitung banyaknya pemetaan dari A ke B. Kalau A ke B, berarti kita harus tulis B-nya dulu. Jadi B pangkat A gitu. Jadinya 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi kita harus tulis yang akhirnya dulu. Yang jadi pangkat itu yang awal. Paham nggak? Atau masih bingung nih? Paham ya? Nah, selanjutnya ini yang B. Banyaknya pemetaan dari B ke A. Karena kayak gini berarti A-nya dulu. A dipangkatkan jumlah anggota B. Makanya di sini jadinya 3 dipangkatkan 4 sama dengan 81. Begitu. Ini cara menghitung banyaknya pemetaan ya. Nah, di fungsi juga kita biasanya kita disuruh mencari nilai fungsi. Nah, di sini misalkan ada, untuk mencari nilai fungsi itu kita hanya perlu mensubstitusikan. Apa sih mensubstitusikan itu? Mensubstitusikan itu sama aja menggantikan artinya ya. Biar lebih gampang kayak, aduh ini ribet banget istilahnya, kita anggap aja itu menggantikan. Jadi misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan 6x min 3. Ini tuh rumus ya, maksudnya kita bisa membuat rumus ini, jadi kayak bakal beda-beda. Nah, di sini diketahui nilai x-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kita disuruh untuk mencari nilai fungsi, kita tinggal mengganti huruf x dengan angka 2 ini. Kita gantiin aja. Jadinya di sini ada fx sama dengan 6x min 3, dengan X sama dengan 2, jadinya kita ganti X-nya jadi 2, F2 sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 3. 6 kali 2, 12, dikurangi 3, jadi 9. Iya, betul. Gitu. Jadi, intinya kita tinggal mengganti aja nih. X-nya, misalkan di sini X-nya 5, kita ganti jadi F5, terus nanti 6-nya dikali 5. Begitupun seterusnya ya. Tinggal diganti aja. Nah, terus dari yang tadi aku jelasin, ada yang masih pengen ditanyain nggak? Sebelum kita lihat contoh-contoh soalnya nih. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kalau Raihan ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, kita lihat di contoh soalnya ya. Misalkan nih, di soal nomor 2. Di sini kita belajar untuk menulis himpunan pasangan berurutannya. Misalkan di sini diketahui himpunan A anggotanya 3, 6, dan 7. Himpunan B anggotanya 2 dan 4. Jadi pasangan himpunan berurutan dari A X A dikali B itu yang mana nih?
sebelum kita lihat ininya kan pasti kita pusing ya ngelihat kayak pilihannya. Kita bikin tabel aja untuk mempermudah. Misalkan himpunan A kita tulis ke bawah. Ada 3, 6, 7. Sedangkan himpunan B kita tulis ke samping. 2 dan 4. Nah, karena udah ada tabel-tabelnya, kita tinggal tulisin aja nih di tabel-tabel yang kosong ini nanti. Kita tulis A dulu, yang anggota A dulu ya, jadinya 3,2, terus 3,4. Selanjutnya juga ada 6,2, 6,4, dan selanjutnya yang terakhir ada 7,2, 7,4. Kenapa yang ditulis A dulu? Karena harus berurutan, karena ini A kali B, berarti A dulu yang di depan. Kalau misalkan B kali A, nanti B dulu yang di depan, gitu. Untuk menuliskannya juga kita harus urut dari angka yang paling kecil. Misalkan di sini 3 paling kecil kan, berarti 3,2 dulu, habis itu 3,4, lalu 6,2, 6,4, lalu 7,2 dan 7,4. Ini baru namanya berurutan, seperti itu. Lalu di sini mau nomor 3 nih. 3 ini untuk menghitung nilai fungsi yang tadi. Ini sama, tapi bedanya di sini udah ada hasilnya. Tapi kita belum tahu nih A-nya itu berapa. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan 15x ditambah 4. Terus diketahui FA sama dengan 34. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa ini dari fx jadi FA, itu nggak ada apa ya, itu sama aja, itu kayak bisa diganti-ganti, bisa huruf FB atau huruf yang lain, itu bisa. Jadi X ini sebagai variabel aja yang bisa diganti-ganti, jadi intinya sama aja FA ataupun FX. Makanya di pembahasan kita bisa lihat fx sama dengan 15x tambah 4, di mana fa sama dengan 34. Jadi kita ganti aja rumus yang fx tadi jadi rumus fa. Fa sama dengan 15a ditambah 4. Ini sama aja kan kayak yang di atas tadi yang 15x tambah 4 ini. Nah, lalu fa-nya karena udah diketahui, kita ganti 34 sama dengan 15a ditambah 4. Lalu di bawahnya kita pindah ruas namanya. Kita kan mau mencari nilai A, jadi kita pindah ruas aja nih, yang 4-nya ke ruas yang 34. Jadinya 15A sama dengan 34 min 4 sama dengan 30. Terus A jadinya sama dengan 30 dibagi 15. Karena ini 15-nya itu perkalian, makanya pas dipindah ruas jadinya pembagian, bukan pengurangan, ya kan? Jadi nilai A sama dengan 2. Di sini ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Udah. Oke. Terus selanjutnya ada soal nomor 4 nih. Ini kita mencari banyaknya pemetaan yang tadi rumus NB dipangkatkan NA itu. Nah, di sini diketahui himpunan A itu ada NASI. Berarti jumlah anggotanya ada 4, ya kan? Selanjutnya himpunan B ada 1, 2, 3. Jumlah anggotanya ada 3. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B berarti berapa? Karena A ke B berarti jumlah anggota B dipangkatkan jumlah anggota A. Makanya dari itu karena jumlah anggota B-nya ada 3, berarti 3 dipangkatkan jumlah anggota A ada 4. 3 dipangkatkan 4 sama dengan 81. Begitu. Jelas di sini? Udah jelas. Selanjutnya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini kalian mau belajar fungsi dan relasi aja atau kita lanjut ke eksponen atau bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat. Mau lanjut ke situ aja ya, biar sekalian nih. Ya. Nanti kalau ingin belajar relasi fungsi, aku mau les sama Bang Kevin saja lah. Biasa begitu pada Selasa. Yang fungsi relasi udah cukup jelas penjelasannya atau kalian ada yang mau ditanya ini kurang jelas di soal yang kayak gimana gitu? Ada nggak? Nggak ada.
Oke, kita lanjut ke eksponen ya, atau bilangan berpangkat. Nah, di sini bilangan berpangkat itu dia ada macam-macam gitu bentuknya. Ada yang pertama bilangan berpangkat bilangan bulat. Berarti di sini kan ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Nah, N itu menandakan berapa kali nih si A ini dipangkatkan atau dikalikan. Jadi A itu kita sebut bilangan pokok dan N itu dinamakan pangkat atau eksponen. Contohnya 3 pangkat 4 berarti 3-nya ada 4. 3 dikali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada bilangan berpangkat 0. Jadi, kalau semua bilangan yang pangkatnya 0, itu hasilnya pasti 1. Misalkan, meskipun bilangan pokoknya ini beda-beda, bisa misalkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 juga hasilnya 1. Asalkan bilangan pokoknya itu bukan 0 ya. Kalau misalkan bilangan pokoknya 0, itu nggak ada jawabannya. Karena nggak bisa dipangkatkan. Kalau 0 itu jawabannya tetap 0. Sedangkan kalau misalkan dia bilangan negatif pun, misalkan di sini ada negatif 6, dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Jadi semuanya sama dengan 1. Gitu. Terus ada di sini bilangan pangkat bulat positif. Nah, di sini ada beberapa sifat nih. Yang pertama, kalau misalkan bilangan pokoknya sama, lalu dikalikan pangkatnya, misalkan di sini ada A pangkat P dikali A pangkat Q, dia kan bilangan pokoknya sama-sama A ya. Jadi nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan. P ditambah Q, biar mempermudah kita untuk menghitungnya gitu. Misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini dia sama-sama angka 2 kan, bilangan pokoknya. Nah, kalau gitu kita tinggal ditambahin aja nih, 3 ditambah 5-nya. Berarti 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Begitu, tinggal dijumlahkan. Kalau misalkan ini bilangannya dikalikan. Sedangkan kalau misalkan dia dibagi, itu sama seperti, jadi kayak kalau dikali, itu temannya dijumlah atau ditambah. Kalau dibagi, dia temannya dikurangin. Misalkan di sini ada 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3. Berarti karena ini sama-sama angka 4, kita bisa dikurangin nih pangkatnya. 7 dikurang 3. Jadinya 4 pangkat 4. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan, terus misalkan gimana sih kalau misalkan yang di atas itu lebih kecil nih daripada yang di bawah. Misalkan di sini 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 7. Itu kita tetap aja kurangin. Misalkan 4 dipangkatkan 3 kurang 7. Jadi nanti hasilnya negatif pangkatnya. 4 pangkat negatif 4. Gitu. Tetap aja ya. Yang di atas dikurangi yang di bawah. Meskipun itu angkanya lebih kecil. Gitu. Nah, selanjutnya ada sifat yang ketiga itu kalau misalkan dia dipangkatkan lagi. Dia udah berpangkat, terus dia dipangkatkan lagi. Nah, berarti nanti pangkatnya tinggal dikali aja. Misalkan di sini ada negatif 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Jadi kita tinggal keluarin nih pangkat yang ada di dalamnya. Negatif 3 dipangkat negatif 3 pangkat 4 dikali 2 sama dengan negatif 3 pangkat 8. Jadi kalau misalkan yang awal tadi dijumlah, yang kedua dikurang, yang ketiga dikali. Gitu. Iya, dikali. Kalau misalkan dia ada dalam kurungnya nih, biasanya di dalam kurungin gini, itu dia dikali. Nah, kalau misalkan ini yang keempat, itu adanya, dia itu semacam distribusi, semacam sifat distribusi gitu. Misalkan ada A pangkat P ditambah A pangkat Q. Terus di sini nanti A pangkat P-nya dikeluarin. Jadi di dalam kurungnya ada 1 ditambah A pangkat Q dikurang P. Kan kalau kita ngeliat rumus kayak gini pasti bingung kan, ini tuh maksudnya kayak gimana sih? Jadi coba kita lihat di contoh soalnya aja.
Di sini ada 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 7. Nah, kita keluarin nih 5 pangkat 3-nya. Kita keluarin, jadi di dalam kurungnya kita ada kasih 1 yang awal, karena kalau misalkan 5 pangkat 3 dikalikan 1, itu hasilnya 5 pangkat 3 kan. Sedangkan yang kedua, kita harus ngurangin dulu, ngurangin yang 5 pangkat 7 ini ke 5 pangkat 3. Jadinya 5 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 4. Kenapa bisa kayak gini? Coba deh, kalau misalkan kita kaliin yang 5 pangkat 3 ini, dikalikan ke dalam kurung ini. 5 pangkat 3 dikali 1, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4, jadinya 5 pangkat 7. Jadi pakai cara yang tadi itu yang dijumlahkan kalau dikali. Jadinya kayak gini. Sebenarnya ini itu biasanya jarang dipakai di soal. Maksudnya ini kan cuma sebagai penyebaran aja. Jadi kalau misalkan di soal ada sebenarnya jawaban kamu ini nih, tapi di pilihan gandanya nggak ada ini. Nggak ada yang 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 7. Coba kamu ubah jadi bentuk ini. Siapa tahu ini sebagai pengecoh gitu, biar jawabannya tuh kalian bisa tahu gitu kalau ini tuh bisa diubah bentuknya gitu. Nah, yang selanjutnya juga sama aja, cuma kalau yang sebelumnya itu ditambah, ini tuh dikurang. Jadi sifat ini tuh bisa digunakan buat penjumlahan maupun pengurangan. Caranya juga sama aja. Nah, yang selanjutnya ada bilangan berpangkat bulat negatif. Kalau tadi kan kita dari tadi pangkatnya positif-positif terus ya. Nah, sekarang kalau pangkatnya negatif kayak gimana nih? Nah, di sini ada misalkan A pangkat negatif P. Maka diubahnya jadi 1 per A pangkat P. Jadi untuk menghilangkan negatifnya itu kita harus dituliskan dalam bentuk 1 per. Misalkan di sini ada 5 pangkat negatif 3. Berarti 1 per 5 pangkat 3. Kenapa di sini pangkatnya jadi positif? Karena udah diubah. Iya. Jadi bentuk ini tuh untuk menghilangkan si negatifnya ini. Terus juga misalkan yang soal selanjutnya nih ada negatif 2 dipangkatkan negatif 5. Jadinya 1 per negatif 2 pangkat 5. Jadi kalau misalkan untuk bilangan pokok yang negatif 2 ini, dia tetap negatif. Jadi 1 per ini untuk menghilangkan negatif di pangkatnya aja. Kalau bilangan pokoknya tetap nggak bisa diilangin gitu. Jelas? Iya, ada jelas. Nah, selanjutnya ada bilangan rasional berpangkat bulat. Ini sebenarnya sama aja caranya kayak bilangan pangkat yang sebelum-sebelumnya, meskipun ini dalam bentuk pecahan, ya kan, bilangan rasional. Misalkan di sini ada 2 per 3 dipangkatkan 3. Berarti sama aja, kita 2 per 3-nya kita tulis 3 kali, lalu dikalikan. 2 per 3 kali 2 per 3 dikali 2 per 3. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Berarti hasilnya 8 per 27. Gitu. Iya. Nah, oh iya, kalau misalkan bilangan negatif dipangkatkan, itu biasanya kalau pangkatnya genap, itu hasilnya bakal jadi positif. Kalau pangkatnya ganjil, itu dia tetap negatif. Kenapa? Karena negatif kali negatif positif kan? Iya. Sedangkan Negatif kalau positif. iya, negatif kali negatif positif. Berarti kalau misalkan yang ini nih, yang negatif 2 dipangkatkan 5, karena dia pangkatnya ganjil, dia bakalan tetap negatif. Karena negatif kali negatif kali negatif kali negatif kali negatif sampai 5 kali, itu kalau kita hitung bakalan negatif. Kecuali kalau ininya genap, itu dia jadi positif. Gitu. Selanjutnya yang akar, kita mau belajar akar juga nggak nih? Akar boleh. Bentuk akar. Nah, jadi bentuk akar itu nama lainnya bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Jadi kalau misalkan bilangan rasional nih yang bisa dibagi itu contohnya 2, 3, 4 itu kan kita bisa dibagi ya, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan selanjutnya. Sedangkan kalau irasional, dia tuh nggak bisa dibagi.
Contohnya di sini ada akar 2. Ini karena dia bentuk akar, namanya jadi bilangan irasional. Ini juga akar 5. Dia namanya juga bilangan irasional. Sedangkan nih di sini ada akar 9. Dia itu bukan bentuk akar. Kenapa? Karena dia bisa diakarin gitu. Dia punya akarnya sendiri. Akar 9 itu kan 3 ya. Dapat dari mana? Karena 3 kali 3 itu kan 9. Berarti akar 9 itu perkalian dari angka yang sama. Berapa angkanya itu? Yaitu 3. Terus contoh lainnya ada akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu. Terus di sini ada akar 121. Ini juga bukan bentuk akar, karena dia ada jawabannya. Akar 121 itu sama dengan 11. Berarti dia tuh tetap bilangan rasional. Contoh lainnya misalkan akar 5. Berapa kali berapa yang hasilnya 5? Itu kan nggak ada ya? Nggak ada yang sama. Nah, Jadi makanya irasional. iya, irasional gitu. Terus di sini ada menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada contohnya akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Dengan A dan B bilangan real positif. Di sini contohnya akar 20. 20 itu kan kita bisa kita tahu ya faktornya itu misalkan ada 4 dikali 5. Faktor dari 20. Nah, kita pisah aja nih akar 4 kali 5 ini jadi akar 4 dikali akar 5. Boleh kita bikin pisah kayak gini. Nah, terus kita lihat nih, akar 4 itu kan bisa disederhanakan ya. Dia ada jawabannya nih, 2 gitu kan. Sedangkan akar 5, dia nggak bisa. Jadi kita tulis 2 akar 5. Dari yang akar 20 berubah jadi 2 akar 5. Karena yang 4-nya ini bisa diakarkan. Gitu. Misalkan contoh lainnya, berapa ya? Akar 18 misalkan. Akar 18 itu bisa dari akar 2 kali akar 9. Ya kan? 2 kali 9, 18. Nah, 9 kali 2. yes, boleh nih, boleh. 9 kali 2 juga 18. Jadinya nanti kita 3 tulisnya akar 3 akar 3 2. akar 2. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan dia masih bisa diakarin, itu kita akarin aja. Kalau misalkan dia udah nggak bisa diapa-apain, ya udah kita tulis aja dalam bentuk akar. Begitu. Terus di sini ada, kalau tadi kan perkalian. Nah, di sini pembagian. Misalkan ada akar A per B. Kita bagi aja nih jadi akar A dibagi akar B. Contohnya gimana sih? Nah, di bawah ada akar 6 per 36. Kita bagi jadi akar 6 per akar 36. Nah, di sini kan di bawah ini kan bisa kita bagi ya. Akar 36 itu kan jadinya 6 ya. Ya, bisa dibagi. Nah, jadinya sebenarnya di sini tuh akar 6 per 6. Kenapa bisa jadi 1 per akar 6? Itu karena dia dikalikan akar 6 lagi untuk merasionalkan. Jadi akar 6 per 6 dikali akar... Sebentar. Oh, gini. Jadi kenapa ini bisa jadi 1 per akar 6? Karena dia dicoret aja. Ya kan dicoret. Iya, Habis itu dicoret. 6 kali 1, habis itu 1 per 6. Iya. Itu jawaban. Tinggal kayak gitu aja, udah deh selesai. Iya. Bis itu operasi aljabar untuk bentuk akar. Ini mau kita pelajarin juga nggak? Belum tahu nanti susah juga penjelasan soalnya kalau aljabar untuk bentuk akar Iya, sedikit lah. Soalnya emang agak ribet ya. Tapi kamu di sekolah udah belajar belum tentang perpangkatan sama akar ini? pemangkatan sama akar pernah tapi bukan aljabar. Oh gitu. Berarti kita ke ini aja nih, cara merasionalkan akar.
Ini nggak seribet aljabar. Ini kita tinggal dikali-kaliin aja. Gimana sih? Contohnya nih ya, yang awal. Ada 3 akar 7. Ini kan kayak yang tadi 1 per akar 6 ya. 1 per akar 6 ini sebenarnya bisa dirasionalkan. Caranya kita lihat 3 per akar 7 ini, kalau mau dirasionalin, kita kalikan aja sama akarnya. Jadinya dikali akar 7 per akar 7. Karena 3 akar 7 nggak bisa jadi rasional, kita tulis aja 3 akar 7 per 7. Karena akar 7 kali akar 7 itu 7 ya. Jadinya 3 per 7 akar 7. Udah gitu aja. Buat merasionalkan pecahan itu tinggal dikalikan akarnya. Gitu. Coba kita lihat contoh soalnya nih, yang nomor 1. Di sini ada 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3, lalu hasilnya dari sini itu dipangkatkan 2. Nah, caranya biar gampang karena ini angkanya sama, kita langsung kurangin aja pangkatnya. Jadinya di sini di bawah ini ada 3 pangkat 4 dikurangin 3 dikali 4 pangkat 4 dikurangin 3. Dapat pengurangan ini dari yang awalnya ini ya, dari pembagian jadi pengurangan karena angkanya sama. Jadi ya kalau 4 kurang 3 sama dengan 1, 4 kurang 3 sama dengan 1, berarti pangkatnya habis kan yang di dalam kurung ini, sisa 3 kali 4, nanti dipangkatkan 2. 3 kali 4 hasilnya 12, lalu dipangkatkan 2 jadi 144, gitu. Nah, terus di sini, ini gampang ya yang nomor 3, bentuk sederhana dari 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 sampai 4 kali. Karena ada 4 jadinya 4 kali 4 pangkat 4. Gitu. Terus ke bawah-bawah itu sama aja kayak yang tadi. Nah, kayaknya untuk eksponen sama akar itu kayak gitu karena emang cukup sedikit ya materinya. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau ada yang masih belum paham gitu? Atau aku jelasinnya kecepatan? Enggak. Udah paham? Udah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.